Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Linda Noviana selaku dosen mata kuliah mikrobiologi dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Keanekaragaman Mikro pada Sungai Tercemar sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Pemukiman. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, di sini ada Kak Winda Amelia, salah satu dari anggota kelompok 1. Selanjutnya ada Kak Samsul Hidayat dan saya sendiri yaitu Oki Lutfiani Tejayantri. Untuk mengefektifkan waktu, materi pertama mengenai pendahuluan dan tujuan pustaka akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Oki Lutfiani Tejayantri. Pendahuluan, latar belakang. Yang pertama, urbanisasi tinggi memicu pencemaran limbah domestik langsung ke sungai. Yang kedua, parameter fisik kimia konvensional BOD, COD, DO hanya bersifat sesaat. Yang ketiga, komunitas mikroba merespon perubahan secara terus-menerus sehingga akurat sebagai bioindikator jangka panjang. Next. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, pengaruh limbah domestik terhadap struktur komunitas mikroba. Yang kedua, jenis mikroba yang mendominasi sebagai bioindikator. Yang ketiga, hubungan diversitas mikroba dengan tingkat pencemaran. Nah, tujuannya sendiri dari pembahasan ini adalah menganalisa pergeseran diversitas, mengidentifikasi spesies bioindikator, dan menilai kualitas sanitasi lingkungan di permukaan. Next. Selanjutnya, di sini ada landasan teori, di mana eutrofikasi, lonjakan bahan organik memicu bakteri heterotrof mengonsumsi oksigen terlarut, yaitu DO atau DO turun. Lalu yang kedua ada mikroba bioindikator, yaitu ada beberapa jenis, contohnya bakteri coliform, E. coli, indikator kontaminasi tinja. Di sini yang B ada desulfovibrio, indikator kondisi anoksik parah. Terus dia berbau busuk. Yang C ada cyanobacteria, indikator tingginya kadar fosfat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teori diversitas polusi menekan spesies sensitif dan memicu dominasi ekstrim oleh spesies toleran. Baik, itu tadi terkait latar belakang, rumusan masalah, lalu ada tinjauan pustaka yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Kak Winda. Kepada Kak Winda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode penelitian. Untuk metode pengambilan sampel, kami menggunakan purposive sampling di 3 stasiun berbeda. Yang pertama itu stasiun hulu sebagai kontrol, yang kedua stasiun midstream atau permukiman, yang ketiga itu stasiun hilir. Untuk analisis laboratorium, kami mengkombinasikan beberapa titik metode MVP
PN most probable number untuk menghitung facial coliform. Kultivasi pada media selektif seperti McConkey agar dan Notren agar serta analisis molekul metagenomik 16 SRIN untuk mendeteksi kultur bakteria. Terakhir, data keanekaragaman dihitung menggunakan indeks Shiner. Next. Baik, itu Sekarang kita masuk ke hasil pembahasan dan slide ini menampilkan tabel kualitas air berdasarkan parameter DO atau oksigen terlarut di 3 stasiun. Bisa kita lihat bersama pada stasiun pertama itu wilayah hulu, kadar DO tergolong tinggi yaitu di atas 5 miligram per liter. Namun terjadi penurunan drastis pada stasiun 2 di area permukiman di mana kadar DO menjadi rendah yaitu menjadi 2 miligram per liter. Kondisi ini jelas melanggar baku mutu yang ditetapkan dalam PP nomor 22 tahun 2021. Memasuki stasiun 3 di hilir, kadar DO mulai merangkak naik kembali ke angka 3 hingga 4 miligram per liter. Yang ke kondisi next, Mas. Ya tolong. Selanjutnya. Kondisi naik turunnya parameter fisik kimia tadi berbanding lurus dengan karakteristik mikrobiologisnya. Di stasiun pertama, diversitas mikronya tinggi dan seimbang serta didominasi oleh bakteri air alami seperti Pseudomonas. Di stasiun kedua, yang kadar DO-nya anjlok, diversitas mikronya ikut turun tajam dan didominasi oleh bakteri enterik anaerob seperti E. coli dan Disopobibrio. Di stasiun 3, mulai terjadi pemulihan alami atau step purification ditandai dengan naiknya DO dan mulai didominasi oleh bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomas. Perlu dicatat juga bahwa pendekatan metagekomik ini yang kami lakukan berhasil mengungkap kelompok uncool bakteria yang toleransi pada kondisi ekstrim ini. Cukup dari saya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. baik, terima kasih. Seperti apa sih metode penelitiannya, terus karakteristik sendiri dari mikrobio. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Samsul Hidayat. Baik, terima kasih Kak Oki atas waktunya. Mungkin saya bisa lanjut lagi terkait sekarang mulai dari hasil pembahasan implikasi sanitasi dan kesehatan. Jadi dari data-data mikrobiologis tersebut, apa sih implikasinya terhadap lingkungan dan kesehatan? Itu tingginya angka facial coliform di area permukiman mencerminkan masih buruknya tata kelola sanitasi warga setempat seperti adanya kebocoran septic tank atau bahkan tindakan buang air langsung ke sungai. Tentu saja kondisi lingkungan yang buruk ini meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis air atau waterborne disease seperti diare, kolera, hingga tipes bagi warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Selanjutnya mengenai sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian, pertama, limbah domestik terbukti mengubah struktur komunitas mikroba sungai secara signifikan dengan menurunkan indeks diversitas. Kedua, facial coliform dan bakteri reduksi sulfat terbukti menjadi bioindikator yang valid untuk mengukur pencemaran organik. Ketiga, profil mikrobiologis ini menegaskan bahwa kualitas sanitasi lingkungan permukiman di lokasi studi masih berada di bawah standar kesehatan.
Selanjutnya, untuk itu, kami merumuskan 3 saran dan rekomendasi nyata. Yang pertama, perlu adanya perbaikan sanitasi warga melalui program pengadaan septic tank komunal yang kedap air. Lalu kedua, penerapan sistem biofiltrasi atau concentrated wasteland pada saluran drainase sebelum air tersebut bermuara ke sungai. Dan yang terakhir atau ketiga, kami merekomendasikan integrasi parameter biologi seperti analisis mikroba ini dalam agenda monitoring rutin kualitas air oleh instansi lingkungan hidup. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Kak Samsul atas materi yang disampaikan. Itu tadi penjelasan dari Kak Samsul sangat bermanfaat sekali ya. Izin Kak Samsul, Kak Winda, ternyata dari hasil presentasi kita ini kita sudah sampai di penutup. Nah, sebelum ke penutup, boleh nggak sih diberikan sedikit saran atau kesan bagi para pendengar video ini nih gitu. Mungkin perwakilan atau Kak Winda Mungkin Kauki, saya ada sedikit kesimpulan dari penjelasan kita pada pagi hari ini. boleh Jadi dipersilakan Kak Samsul. pada kesimpulannya itu kita harus menjaga kesehatan saluran sungai merupakan itu tanggung jawab bersama dengan membiasakan perilaku hidup bersih, mengolah sampah dengan baik dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi pada intinya jaga sungai hari ini demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Baik, terima kasih Kak Samsul. Jaga demi kehidupan di masa depan. Nah, pembahasan atau presentasi kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sudah memaparkan materi pada hari ini. Dan saya Jentri selaku moderator. Terima kasih. Semoga video ini bisa menjadikan insight bagi pendengarnya dan saya memohon maaf jika ada salah-salah kata buatan yang ada di dalam video ini. Baik, itu saja hasil presentasi dari analisa keanekaragaman mikro pada sungai tercemar sebagai indikator kualitas lingkungan pemukiman. Semoga bisa menjadi ilmu yang baru bagi pendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.